hari ini? Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan nikmat kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anak, ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak aman, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker ketika kalian keluar dari rumah, serta tetap ceria dan semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, pagi ini kita kembali dalam Muatan IPS pada tema 3 subtema 2 dengan materi perubahan sosial budaya dalam masyarakat di bidang iptek dan pendidikan. Apa ya kompetensi dasar hari ini? Iya, masih di 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Menurut kalian, bagaimana cara belajar anak-anak tersebut? Ya benar, seperti kalian, mereka juga menggunakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Tentu saja alat yang digunakan anak-anak tersebut dan kalian dalam pembelajaran daring memanfaatkan teknologi yang sudah canggih. Nah, hal yang demikian itu merupakan salah satu contoh perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya melalui sekolah dan buku saja. Namun, dengan berkembangnya teknologi, masyarakat dapat memperoleh ilmu dan menambah wawasannya dari berbagai media. Nah, kira-kira apa saja ya yang dimanfaatkan manusia untuk memperoleh ilmu dan menambah wawasannya? Mari kita pelajari. Yang pertama, televisi. Hadirnya televisi ini tidak terlepas dari jasa John Logie yang lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1988. Beliau adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang kita kenal dengan nama televisi. Seiring perkembangan teknologi, televisi juga mengalami perkembangan dalam pembuatannya. Dahulu masyarakat hanya menggunakan televisi sederhana yang berwarna hitam putih. Kemudian berkembang menjadi TV berwarna dengan fisik yang lebih tipis. Nah, akhir-akhir ini televisi yang sering tren adalah Smart TV yang dapat langsung mengakses ke jaringan internet, sehingga penggunanya dapat menonton YouTube dan fitur lainnya langsung melalui televisi. Apa saja sih manfaat televisi? Pertama, sebagai sarana hiburan, untuk relaksasi, media penambah pengetahuan, pemberi informasi terbaru, mengembangkan wawasan kebudayaan, dan memberi informasi perkembangan pembangunan dari pemerintah. Media penyampai informasi tentu saja memberi pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya televisi. Anak-anak, menurut kalian, apa sih pengaruh positif dan negatif dari beragam informasi televisi? Nah, perhatikan ya. Televisi memberi pengaruh positif dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai sumber informasi, baik melalui berita, talk show, fashion, maupun acara hiburan. Memunculkan kreativitas dan mengetahui berita tentang pendidikan. Namun, televisi juga memberi pengaruh buruk atau kita sebut juga dampak negatif dalam bidang pendidikan, yaitu
tayangan televisi mempengaruhi anak untuk bermalas-malasan dan melalaikan tugas, menurunkan prestasi dan konsentrasi belajar, sikap meniru tayangan yang tidak mendidik, serta merusak moral. Kemudian, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, televisi juga berpengaruh positif, di antaranya menambah wawasan pengetahuan umum. Juga berpengaruh negatif, misalnya mendapat ide penipuan serta mendapat ide menjual barang ilegal atau merugikan. Kita harus bisa memilih tayangan yang bijak sesuai usia kita. Kita juga harus menentukan waktu yang tepat untuk menonton televisi agar tidak mengganggu waktu belajar dan beribadah. Media yang digunakan untuk menambah ilmu dan wawasan berikutnya adalah komputer. Adanya komputer saat ini berkat jasanya Charles Babbage loh, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Komputer. Pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1792 ini merupakan seorang ahli matematika yang berhasil menemukan kalkulator otomatis pertama di dunia. Sejarah perkembangan komputer. 500 tahun sebelum Masehi masih berupa alat tradisional abakus. Tahun 1821 komputer pertama ditemukan. Tahun 1939 komputer listrik dibuat. Kemudian tahun 1971 email pertama berhasil dikirim. Tahun 1973 hadir komputer pertama yang menggunakan keyboard dan mouse. Tahun 1975 komputer sudah mulai dijual dengan harga terjangkau. Tahun 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Dan hingga saat ini, komputer dan internet merupakan perangkat yang tak terpisahkan. Apa sih manfaat dari adanya komputer? Manfaatnya memudahkan dalam mencari informasi dan ilmu pengetahuan, dapat menonton video dan mendengarkan musik, mengerjakan tugas menjadi lebih mudah, memudahkan pekerjaan kantor untuk pengetikan, serta dapat mengakses media sosial bahkan bermain game. Komputer juga memberi dampak baik di bidang pendidikan maupun di bidang IPTEK. Di antaranya dampak komputer di bidang pendidikan. 1. Mendukung kegiatan belajar siswa sehingga dalam mengerjakan tugas sekolah menjadi lebih mudah. Kedua, sebagai media pelaksanaan ujian atau UNBK. Ketiga, membantu guru dalam membuat media pembelajaran. Adapun dampak komputer dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pemrograman pada komputer dapat digunakan untuk mengembangkan robot otomatis dalam berbagai bidang, seperti industri. Sama halnya dengan televisi, komputer yang menggunakan jaringan internet juga menjadi media informasi, sehingga memberi pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Nah, menurut kalian nih, apa sih pengaruh positif dan negatif dari beragam informasi melalui internet? Berikut Ibu berikan contohnya ya. Internet memberi pengaruh positif dalam bidang pendidikan, yaitu menjadi sumber informasi yang luas, sarana meningkatkan kreativitas, belajar bisa dari mana saja, pembelajaran jadi tidak membosankan, dan komunikasi guru dan siswa jadi semakin lancar. Namun, internet juga memberi pengaruh negatif dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai ancaman pornografi. Bahaya tayangan yang bersifat kekerasan membuat siswa malas membaca buku pembelajaran karena kemudahan mesin pencarian di Google, membuat siswa menjadi antisosial, dan menyebabkan kecanduan. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, internet juga berpengaruh positif. Di antaranya memperluas wawasan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, serta sebagai sumber untuk penelitian dan pengembangan produk.
juga berpengaruh negatif, misalnya tersebarnya informasi palsu atau hoax dari internet serta maraknya penipuan. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan Ibu melalui video pembelajaran ini, Ibu berharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian mengenai modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang iptek dan pendidikan. Dan setelah ini, kalian dapat mengerjakan kuis yang telah Ibu persiapkan di Google Classroom dengan benar dan teliti ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.